Ketika tentara salib dan para peziarah kembali ke Eropa pada abad pertengahan, mereka menyebutkan tentang senjata-senjata yang menakutkan. Senjata tersebut digunakan oleh musuh-musuh muslim mereka, terutama pedang. Seiring waktu, tentara Eropa menamai logam misterius yang digunakan untuk menempa pedang-pedang ini, yaitu baja Damaskus, dan nama tersebut diambil dari kota kuno Suriah. Dan seperti apa pedang Damaskus yang mematikan itu? Lalu kemana perginya saat ini? Pedang baja Damaskus konon lebih tajam dan lebih keras, namun lebih ringan dan lebih cepat daripada pedang tentara salib yang berat. Selama berabad-abad, rahasia pembuatannya tetap menjadi misteri. Dan apa itu baja Damaskus, serta dari mana asalnya? Baja Damaskus memang ditempa menjadi pedang-pedang berkualitas tinggi oleh para perajin di kota Suriah tersebut. Namun mereka menempanya dari baja khusus yang diimpor dari Afar. Hal ini juga dicatat oleh cendekiawan Persia, Abu al-Rayhan al-Biruni, yang hidup pada pergantian abad ke-10 dan ke-11. Baja terbaik adalah baja yang berasal dari India, tulisnya dalam kitab Al-Jamahir, sebuah risalah tentang mineral. Baja ini juga disebut dengan Shaburkan dan dibawa dalam bentuk batangan, yaitu ingot. Shaburkan yang sangat keras dilebur dengan baja yang lebih lunak. Campuran ini digunakan untuk menempa pedang di Damaskus dan kota-kota muslim lainnya. Kemudian, para pelancong Eropa menyebut baja Woods, kemungkinan berasal dari kota Tamil Uruku, yang berarti meleleh. Baja Woods diproduksi di Asia Selatan, setidaknya pada pertengahan milenium pertama sebelum Masehi. Untuk membuat baja Woods sendiri, campuran besi dilelehkan dalam wadah tertutup pada suhu yang sangat tinggi, dengan jumlah karbon yang lebih banyak dari rata-rata. Karbon seringkali dalam bentuk arang. Karbon tambahan ini memberikan baja Woods kekerasan legendaris dan butiran hitam. Proses tersebut juga memberikan pedang tempa Damaskus pola khasnya, yang kemudian dikenal sebagai Damask. Al-Biruni membandingkan pola butiran tersebut dengan air yang mengalir, dan mengapa baja Damaskus menghilang saat ini. Produksi pedang berkualitas tinggi yang terbuat dari baja Damaskus secara bertahap menurun selama berabad-abad berikutnya. Hal ini terjadi sebagian karena perdagangan Timur Tengah dengan India terganggu oleh kekuatan kolonial Eropa. Selain itu, Inggris yang berkuasa atas India menekan praktik kuno tersebut sehingga biji besi dapat digunakan untuk tujuan lainnya. Pada saat yang sama, sifat peperangan juga berubah, sehingga pedang terbaik pun semakin dikalahkan oleh senapan dan pistol. Lalu pada abad ke-19, pengetahuan tentang cara pembuatan baja Woods sebagian besar telah dilupakan, dan legenda baja Damaskus menjadi mitos saat ini. Sangat sedikit artefak yang tersisa untuk menunjukkan bahwa baja tersebut pernah ada. Namun, itu bukanlah berarti akhir dari kisah baja Damaskus. Minat pada logam super dan kuno ini telah bangkit kembali sejak tahun 1980-an. Serangkaian studi ilmiah meneliti praktik kuno tersebut. Para peneliti menemukan bahwa pengotor seperti logam vanadium merupakan bahan utama yang berkontribusi pada penampilan khas baja tersebut. Pedang itu juga pernah menciptakan kembali keajaiban abad pertengahan. Berkat kemitraan antara sains dan seni, tabir misteri ini telah terangkat, tulis ahli metalurgi Iowa State University, yaitu John Verhoeven. Sebuah analisis terhadap bilah sejarah yang terbuat dari baja Woods menemukan bahwa kekerasannya sebagian disebabkan oleh monotube dan nanoair karbon. Keduanya secara tidak sengaja diciptakan oleh para pandai besi kuno di India selama proses pembuatan analisis tersebut bertajuk Material Carbon Nanotubes in an Ancient Damascus Saber. Penelitian menunjukkan bahwa cara kuno pembuatan baja Woods mungkin lebih ramah lingkungan daripada proses pembuatan baja karbon tinggi yang saat ini. Biasanya, baja berkekuatan tinggi harus dibiarkan menua dalam tungku industri besar selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kekuatan sepenuhnya, jelas ilmuwan material Dirk Raby. Raby dan rekan-rekannya membuat replika modern baja Damaskus dengan laser dan manufaktur adiktif. Pencetakan 3 dimensi, mereka mereplikasikan proses yang melelahkan, berupa melipat dan memukul logam berulang kali seperti yang pernah dilakukan oleh pandai besi tradisional saat ini.